Dalam kesempatan ini, yang akan dibahas adalah mengenai pencatatan transaksi pembiayaan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan berdasarkan kelompok. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Tahun sebelumnya, silpa antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk 1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penerimaan pembiayaan selain sisa lebih perhitungan anggaran, yang kedua adalah pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Penerimaan pembiayaan yang ketiga adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Contoh, dalam tahun 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan sebagai berikut. Sisa lebih perhitungan anggaran silpa senilai Rp28.600.000, pencairan dana cadangan 0, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan 0, maka total untuk penerimaan pembiayaan adalah senilai Rp28.600.000. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan. Pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan penyediaan. Dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut. 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.
4. Sumber dana cadangan. 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal desa. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada badan usaha milik desa. Di sini dicontohkan, dalam tahun 2020, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan sebagai berikut. Pembentukan dana cadangan dimisalkan tahun 2020 itu tidak ada, penyertaan modal desa tidak ada, maka total transaksi yang terkait penerimaan pembiayaan adalah 0 rupiah. Sekian untuk pembahasan pencatatan transaksi pembiayaan desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.